Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid Buli. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tetap semangat ya. Semangat mawa. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengantar trigono. Sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan trigono. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita bisa mengetahui hubungan perbandingan trigono suatu sudut. Juga bisa mengetahui perbandingan untuk sudut-sudut istimewa. Dan yang terakhir adalah perbandingan untuk sudut di berbagai kuadran. Baiklah, kita bahas satu persatu, mulai dari definisi. Apa definisi sinus? Perbandingan sisi siku di hadapan sudut tersebut. Sedangkan kosinus adalah perbandingan sisi siku yang mengapit antara sisi miringnya. Sedangkan tangan adalah perbandingan sisi siku di hadapan sudut tersebut. Kotangan berrelasi atau berhubungan dengan tangan, yaitu perbandingan sisi siku-siku yang mengapit sudut itu. Sedangkan sekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi siku-siku. Kosekan perbandingan sisi miring dengan sisi siku-siku di hadapan sudut tersebut. Baiklah, untuk mudah mengingatnya adalah sebagai berikut. Kosinus itu dering, jadi dekat sama miring. Sedangkan sinus adalah jaring, jauh sama miring. Sedangkan tangan adalah jaket, jauh sama dekat. Jadi kosinus itu yang jauh adalah jauh dari sisi alfanya. Di mana sisi alfanya? Berikut. Perhatikan gambar berikut. Alfa di sini. Jadi yang jauh adalah A dan yang dekat adalah B. Sedangkan sisi miringnya adalah C. Kosinus dekat sama miring. Dekat sama miring. B sama C. Sedangkan sinus jauh sama miring. Jauh sama miring sehingga A per C. Tangan adalah jaket jauh sama dekat sehingga A per B. Sedangkan sekan, kosekan, dan kotangan mengikuti perbandingan dari sinus, kosinus, dan tangan. Jika dirumuskan seperti ini, sinus Y per R, cos X per R, tangan Y per X. Karena sinus adalah kebalikan dari kosekan, maka kosekan R per Y. Karena kosinus adalah kebalikan dari sekan, maka sekannya R per X. Karena tangan kebalikan dari kotangan, maka kotangannya X per Y. Demikian ya, jika dideskripsikan tangan itu adalah sinus dibagi kosinus. Dari mana? Karena dari pembaginya. Jadi di sini Y per R dibagi X per R. Hasilnya adalah Y per X. Sedangkan Y per X adalah tangan alfa. Sehingga tangan alfa bisa didefinisikan sebagai sin dibagi sama cos. Sekarang kita bahas mengenai nilai sudut istimewa. Sudut istimewa bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama, boleh menggunakan sudut segitiga siku-siku, boleh juga menggunakan tabel seperti berikut. Nah, sinus dimulai dari 0. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Lihat hasilnya. Runtut merangkak naik. Sedangkan kosinus hasilnya dari besar makin lama makin kecil. Ya, yang dihafal jika menggunakan hafalan, karena menggunakan tabel, maka sinus itu nilainya dari kecil menjadi besar. Sedangkan kosinus dari besar makin kecil. Jadi kosinus ini rezekinya makin menyusut. Jika sinus adalah 0 sampai 1, jadi rezekinya makin bertambah. Pilih mana, sinus apa kosinus kalau jadi orang? Lebih mudah pilih sinus. Kenapa? Pandai bersyukur, jadi selalu ditambah rezekinya ya. Dari 0 terus naik sampai 1. Makanya harus pandai-pandai menjadi anak yang pandai bersyukur ya. Sedangkan tangan
Perbandingannya adalah sinus dibagi kosinus. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Sama ya, hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya akar 3. 1 dibagi 0, hasilnya tak terdefinisi. Nah, kotangen, sekan, dan kosekan hanya mengikuti saja, karena merupakan perbandingan terbalik, dibalik ya. Kotangen kebalikan dari tangen, sekan kebalikan dari kosekan, kebalikan dari sinus. Sudah mengerti ya? Baiklah, kita akan membahas mengenai perbandingan trigono di berbagai kuadran. Kuadrannya ada 4. Jadi mulai kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 yang positif hanya sinus dan kosinus. Kenapa kosinus ikut positif? Karena kosinus adalah perbandingan dari sinus. Kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen. Kenapa kotangen ikut? Karena kotangen perbandingan terbalik, perbandingan atau kebalikan dari tangen. Kuadran 4 yang positif kos. Kenapa kos? Karena kos dan sekan berhubungan. Sekan adalah kebalikan dari kos. Berikut jika kita mengingatnya, kuadran 1 positif semua. Kuadran 2 yang positif apa? Yang positif sinus sama kosekan. Kuadran 3 yang positif tangen sama kotangen. Kuadran 4 yang positif kosinus sama sekan. Berikutnya kita bahas kuadran 1 semua positif ya. Sudah mengerti ya? Kuadran 1 ini sudutnya kurang dari 90. Semua positif. Kuadran 2 sudutnya 180 dikurangi alfa. Yang positif tadi apa? Hanya sinus sama kosekan. Kuadran 4 360 kurangi alfa. Yang positif hanya kos dan sekan. Kenapa sekan? Karena sekan adalah kebalikan dari kos. Demikian murid Bu Ulin, siswa Bu Ulin tercinta, tersayang. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Nanti Ibu review lagi ya. Kita review lagi dan kita coba lagi mengerjakan soal latihannya dulu. Ya. Nanti kita lihat-lihat dulu dari situ sampai sejauh mana enggak bisanya, sampai sejauh mana tidak terfikir caranya, atau sampai sejauh mana masih bingung penyelesaiannya. Baiklah, selamat mengerjakan latihannya ya. Good luck selalu. Sip. Mawa. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.